Sekian review materi dari PPT keempat. Selanjutnya mari kita lanjutkan ke PPT yang kelima. Oke, baik, selanjutnya adalah materi tentang syarat batas elektrostatistika. Nah, syarat batas elektrostatika dapat diilustrasikan sebagai berikut, di mana sebuah medan melewati sebuah diagram, sebuah bidang. Nah, ini disebut pillbox pada permukaan yang ditembus oleh sebuah medan listrik. Nah, karena medan listrik yang menembus sebuah permukaan bisa disebut juga sebagai hukum Gauss, menggunakan hukum Gauss. Nah, dan hukum Gauss menyatakan bahwa integral E dot dA sama dengan 1 per epsilon 0 dengan Q yang terlingkupi. Nah, Q yang terlingkupi ini yaitu sebesar di QA. Nah, jika E sama dengan 0, maka E atas A dikurangi E bawah A sama dengan Q epsilon 0A, dengan E atas kurangi E bawah sama dengan Q per epsilon. Nah, komponen normal medan listrik pada bidang batas diskontinu sebesar Q per epsilon 0. Nah, berdasarkan rumus yang tadi, yaitu berdasarkan rumus E kali dL sama dengan 0, dan jika E sama dengan E mendekati 0, maka E atas L dikurangi E bawah L sama dengan 0. Itu berarti E atas sama dengan E bawah. Nah, untuk komponen tangensel medan listrik pada suatu bidang batas itu sifatnya kontinu. Nah, untuk batas persamaan yang pertama dan batas persamaan kedua dapat dikomunikasikan sebagai berikut. Nah, untuk persamaan E atas kurangi E bawah sama dengan 2 per epsilon 0 dan E atas kurangi E bawah sama dengan 0, maka E atas kurangi E bawah sama dengan 2 per epsilon 0 kali N. Dan ini dapatkan persamaan ketiga. Nah, untuk keterangannya yaitu sebagai berikut. Untuk rumusan yang secara rinci, gimana E atas kurang E bawah sama dengan 2 epsilon 0, dan E kemudian dikalikan dengan entropi, kemudian berada persamaan E atas sama dengan E bawah kurangi 0 dikalikan persamaan utopi, maka sama dengan sebagai berikut. Nah, karena persamaan di atas sama dengan sama semuanya, maka ya persamaan di atas ditambahkan, maka dapatkan persamaan sebagai berikut. Dan didapatkan persamaan E atas dikurangi E bawah sama dengan 2 per epsilon 0 dikalikan dengan entropi. Selanjutnya adalah kondisi batas potensial listrik pada suatu bidang batas. Contohnya pada titik A dan menembus ke titik B. Nah, karena V atas dan kurangi V bawah sama dengan negatif integral B hingga A dot dl, dan karena dl sama dengan 0, maka V atas kurangi V bawah sama dengan 0, sehingga V atas sama dengan V bawah. Didapatkan persamaan V atas sama dengan V bawah. Berikut merupakan contoh soalnya. Jika suatu bidang mengandung muatan Q sama atau homogen, tentukan medan listrik yang dihasilkan. Nah, karena medan listrik karena homogen dan terlingkupi sebesar, dan area yang terlingkupi sebesar Q sama dengan QA, maka didapatkan persamaan sebagai berikut. Dan hukum persamaan Gauss yaitu E dikali A sama dengan 1 per epsilon 0 Q kurangi P, maka dua nilai mutlak A sama dengan 1 per epsilon 0 QA sama dengan sebagai berikut. Nilai A-nya dirubah dan 2-nya masuk ke sini, dan didapatkan persamaan akhir E sama dengan 1 per 2 epsilon 0 Q entropi.
Baik, sekian review dari materi kelima. Selanjutnya adalah review materi keenam. Nah, untuk review materi keenam yaitu usaha dan energi dalam elektrostatistika. Nah, energi potensial listrik. Ya, untuk memahami energi potensial listrik kita harus menghitung usaha untuk menggerakkan suatu muatan, di mana muatan Q1, Q2, Q3, dan seterusnya memiliki konfigurasi muatan. Nan uji Q digerakkan dari titik A ke titik B, kemudian dihitung usahanya. Dihitung usahanya yaitu usaha atau W sama dengan integral B kali A kali F dot DL sama dengan min Q B integral B hingga A E dot DL. Kemudian didapatkan bersamaan yaitu Q kurung kurawal VB kurangi dengan PA atau beta potensial A dan beta potensial B. Nah, didapatkan bahwa nilai usaha sama dengan Q dikali dengan beta potensial atau beta potensial A dan B sama dengan usaha di per Q. Nah, beda potensial antara titik B dan A sama dengan usaha persatuan muatan yang diperlukan untuk membawa partikel bermuatan Q dari A ke B. Nah, di sini bisa terdapat hal penting yaitu usaha yang harus dilakukan untuk membawa muatan Q dari jarak yang sangat jauh ke tempat yang posisinya R adalah sebagai berikut. Usahanya adalah Q kurung kurawal beda potensial R hingga dikurangi tak terhingga. Nah, jika kita tetapkan bahwa titik pada jarak tak terhingga tetapkan sebagai acuan atau potensialnya 0, maka bisa didapatkan yaitu beta potensial R sama dengan omega per Q. Di sini didapatkan bahwa W adalah usaha yang diperlukan untuk membawa muatan Q dari tak terhingga ke menuju titik tertentu. Dalam pemahaman ini, potensial adalah energi potensial persatuan muatan yang diperlukan untuk membawa dari tak terhingga hingga titik tertentu. Nah, bisa didapatkan bahwa energi potensial listrik adalah usaha yang diperlukan untuk membentuk konfigurasi suatu sistem muatan. Nah, dari persamaan yang sebelumnya didapatkan bahwa rumusnya untuk energi potensial listrik yaitu dengan VR sama dengan usaha di per Q. Nah, energi potensial listrik untuk distribusi muatan titik. Dan titik di sini terhadap titik Q1, Q2, dan Q3 dan digerakkan I1, lambda 1, 3, lambda 1, 2, lambda 2, 3 seluruhannya. Di sini akan dihitung besar energi yang diperlukan untuk membentuk keseluruhan kesatuan distribusi muatan titik. Untuk membawa muatan Q1 tidak diperlukan usaha. Nah, untuk membawa titik kedua diperlukan usaha yaitu W untuk usaha untuk muatan 2 yaitu 1/4 pi epsilon 0 pi 2 dikali dengan Q1 per jarak antara 1 dan 2. Selanjutnya untuk membawa muatan ketiga diperlukan usaha yaitu 1/4 pi epsilon 0 pi 3 dikalikan dengan pi 1 per pi jarak 1 dan 2 ditambah pi 2 per jarak 2 dan 3. Nah, untuk membawa muatan keempat sama seperti rumus sebelumnya yaitu 1/4 pi epsilon 0 Q4 per dalam kurung Q per jarak 1 dan 4 ditambah Q2 per jarak 2 dan 4 ditambah Q3 per jarak 3 dan 4. Ya, untuk total usahanya maka bisa disimpulkan sebagai berikut. W sama dengan 1/4 pi epsilon 0 pi 1 dan seterusnya. Atau bisa disingkat yaitu usaha sama dengan 1/4 pi epsilon 0 sigma N dengan I1 dan sigma yang
dengan komponen sigma J sama dengan 1 dan J lebih besar daripada I, Q1, QI, QJ per jarak I dan J, dan disyaratkan bahwa J lebih besar daripada 1. Nah, dari sini didapatkan bahwa persamaan yang ini merupakan persamaan beda potensial R1. Nah, potensial dengan titik R1, maka bisa disimpulkan bahwa usaha sama dengan usaha disimpulkan bahwa energi potensial listrik untuk distribusi muatan titik adalah 1/2 sigma Ni sama dengan 1 Q1 V VR atau beda potensial R. Nah, energi potensial diskrit dengan muatan kontinu sama halnya seperti di titik diskrit, tinggal mengganti sigma menjadi integral. Apabila memiliki kerapatan lambda, maka Q-nya digantikan dengan lambda. Kemudian apabila muatan permukaan memiliki kerapatan sebesar do, maka Q-nya sama dengan do VdA. Untuk muatan volume, kerapatannya Q, energi totalnya adalah W sama dengan 1/2 integral PV per dP. Dan maka akan didapatkan sebuah persamaan, yaitu W sama dengan epsilon 0/2 dengan integral E kuadrat DI. Nah, di sini terdapat catatan, yaitu gaya kolom termasuk gaya konservatif. Gaya konservatif adalah gaya yang tidak menyebabkan perubahan energi total partikel benda saat bergerak. Nah, usaha oleh gaya kolom merupakan usaha konservatif. Nah, maka didapatkan energi potensial listrik W sama dengan min usaha konservatif. Nah, dari pernyataan yang tadi, W sama dengan min usaha konservatif, maka usaha yang diperlukan untuk titik ini, untuk gambar yang ini, melalui lintasan A, B, C, dan D adalah sama, karena memiliki jarak yang sama. Dan sekian review materi dari saya mengenai perkuliahan medan elektromagnetik. Kurang lebih apabila terdapat banyak kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya, dan saran dan kritikan yang membangun sangat saya terima, dan terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.